orang Kristen, produk orang Kristen itu bukan produk dari Arab, Bang. Bukan produk dari Yaman, ya. Produk Kristen itu produknya dari Israel, ya. Kalau Islam produknya dari Arab, bukan dari Yahudi. Nah, jadi yang menyebarkan Kristen itu bukan Arab, Bang. Bukan Yaman, bukan Palestina, ya kan? Tetapi yang menyebarkan Kristen itu adalah Yahudi. Oke? Nah, contohnya siapa? Seperti Tuhan Yesus, ya, Petrus, Yohanes, itu mereka orang Yahudi semua, Bang. Jadi secara sah orang Yahudi yang memproduksi Kristen, bukan Bani Arab, Bang. Nah, pertanyaan saya harus abang jawab, kenapa cerita Bani Israel diceritakan kepada Bani Arab? Apakah Allah sudah minta izin atau belum? Silakan jawab, Bang. Aku mute ya, silakan. Selesai. Udah siap? Silakan. Oke, di mute. Oke, sampai Upin Gondrong pun, bahkan sampai ayam memiliki gigi taring, pertanyaanku nggak bisa kalian jawab kalau kalian tidak jujur. Pertanyaanku tadi, legalitas apa yang dimiliki teman-teman iman Kristen ini hingga menempelkan kitab Yahudi pada kitabnya? Bahkan mereka sebut dengan perjanjian lama. Sementara di dalam Yeremia 31, hukum Taurat itu merupakan perjanjian baru bagi Bani Israel. Jika memang itu adalah hukum Taurat, itu adalah Tauratnya Musa, kenapa kalian bikin jadi perjanjian lama? Harusnya itu adalah perjanjian baru. Apa legalitas? Legalitas apa yang dimiliki iman Kristen Anjeli lah kompang. Beritahu kepada Rahul, legalitas apa yang dimiliki iman Kristen hingga kitab Yahudi kalian tempelkan dalam kitab kalian dan kalian sebut dengan perjanjian lama. Kalau menyimak dan menjawab pertanyaanmu tadi, itu adalah pertanyaan dari pemikiran orang yang longor. Ayat pertama surah Al-Fatihah sudah menjawab pertanyaanmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Allah kami itu Tuhan semesta alam. Tidak ada satu titik pun, satu jengkal pun dari semesta alam ini yang tidak dimiliki oleh Allah. Bagaimana sang penguasa alam semesta meminta izin ketika dia menceritakan kisah tentang makhluknya atau kisah tentang ciptaannya yang kau sebut dengan Yahweh tadi? Siapa Yahweh? Siapa Cakwe? Siapa Weh? Nggak tahu kan itu? Siapa itu? Tuhan siapa itu? Adakah Yahweh menyatakan dirinya adalah Rabbul Alamin? Ketika Tuhan kami mengklaim dirinya adalah Rabbul Alamin, maka dia tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk menceritakan siapapun, untuk menyampaikan kisah apapun, untuk menyampaikan dan juga memberikan kabar apapun perihal tentang ciptaannya. Karena tidak ada satu titik pun di bumi maupun di langit ini yang luput dari ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun kau imani, kau percaya Yahweh yang kau sebut itu adalah Tuhannya Bani Israel, maka yang lebih pantas berdebat kepadamu saat ini adalah Bani Israel. Jika kau yakini Yahweh itu adalah Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya orang Yahudi, maka lebih pantas saat ini aku debatnya sama Yahudi, bukan pemakan babi. Itu ajaran kami dari Yesus mengajarkan kami untuk Yesus yang mengajarkan kakak kayak gitu. Iya, di Alkitab memang tulisnya begitu. Di mana tertulis kakakku? Di mana tertulis Yesus pernah menyampaikan pengajaran tentang itu? Saya bukan belajar Alkitab, saya bukan apa, saya cuma jemaat biasa
yang Itu kalau gitu, abang tanya masalahnya- begitu, abang masalahnya tanya kakakku, masalahnya di saya sudah sebentar, pernah baca, Bang. Kak. Saya sudah pernah baca Bibel, Kak, dari yang Kejadian sampai mereka yang Wahyu. sekolah teologi yang memang jurusannya di situ yang mereka belajar tentang kita, itu pasti mereka mau jawab dengan tepat. Iya, di Bibel nggak ada, Kak, ketentuan tuh nggak ada di Bibel. Biasa. Nggak ada itu. Aku udah pernah selesai baca Bibel, Kak, dari Kejadian sampai Wahyu, Kak. 9 bulan, hampir 10 bulan aku menyelesaikan bacaan itu. Nggak ada isinya. Nggak ada. Iya, bacanya cuma sebatas baca. Kami baca biar karena ajaran kami bukan memiliki 3 Tuhan loh, cuman satu. Oke, yakin Tuhan kakak satu? Tuhan, cuma Kakak yakin? Udah tunggu dulu, Kak, Tuhan tunggu dulu. Yesus itu Kak Albert. mati, tapi kan dia bangkit Iya, dan Kak Albert, apakah kakak yakin Tuhan kakak memang satu? ya memang satu. Oke, siapa Tuhan kakak itu? Di situ itu Siapa Tuhan cuman kakak? Tuhan kakak yang satu itu siapa? kan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Iya. Roh Kudus. Tuhan kakak yang satu itu siapa? Tuhan Yesus itu sebenarnya menurut ajaran kami, dia itu memang Allah yang memang lahir dari anak darah Maria. Maria itu kan lahir bukan atas hubungan seksual seperti manusia. Itu dari perantaraan Roh Kudus. Allah, Roh Kudus. Jadi ketiga manusia sudah sangat berdosa di dunia ini dulu, lalu Tuhan Sabar ya. Sabar ya. memberikan Udah ngasih kita ini sabar. memilih Maria itu sebagai apa Kalau nggak tempat tahan lagi, untuk ambil plastik melahirkan buka. Yesus. Kalau nggak tahan lagi, Glenn, ambil Bukan kantong dari plastik hubungan buka. seksual, tapi memang Roh Kudus. Jadi bukan hubungan seksual. Pasti di Quran juga ada, di kitab Maryam, kalau setahu saya itu ada di situ. Jadi itu Roh Kudus, bukan manusia biasa. Itu bukan manusia biasa, itu menurut Allah sendiri itu yang lahir. Karena begitu manusia terlalu berbuat dosa, ya dia datang ke dunia sebagai dengan figur sebagai Yesus. Jadi itu Yesus itu Allah sendiri. Itu ajaran kami yang kami yakini, dan selama saya menjadi orang Kristen, banyak sekali mujizat yang sudah saya rasakan dalam saya punya hidup. Besar-besar itu mujizat. Kalau teman-teman nggak sanggup lagi muntah, Kepercayaan pertama itu kan mengajarkan kebaikan, Bang. Jadi kita saling menghormati lah. Saudara saya banyak Muslim loh. Iya, oke, sudah Kak. Oke, jika kakak yakin Tuhan kakak satu, siapa Tuhan kakak yang satu itu, Kak? Ya, Siapa Tuhan kakak yang satu itu? Tuhan saya Tuhan Allah yang menciptakan langit dan seisi dunia ini. Sepakat, itu juga dikatakan Yesus dalam Matius 11 nomor 25, sepakat. Yesus juga mengatakan bahwasanya di dalam Matius 11:25 dia berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Sepakat. Kalau Anda katakan Bapa itu adalah Tuhan Anda, sepakat. Oke. Semua yang jadi pertanyaan, apakah kakak mau berjanji bahwasanya ya tiada Tuhan selain Bapa dalam iman kakak? Kalau Apakah kakak mau berjanji tiada Tuhan selain Bapa? tiada Tuhan selain itu ajaran Muslim, bukan ajaran Kristen. Nah, kalau kakak tak berani mengklaim dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Bapa, kalau kami Kak, tiada Tuhan selain Allah, bukan Bapa. Gitu loh. Dan kami ketika ditanya apakah ini Tuhan, bukan. Ini Tuhan bukan. Jika itu buktinya bahwasanya Tuhan kami itu Esa.
Jika memang kakak benar Tuhan kakak itu adalah Esa dan Tuhan kakak itu adalah Bapa, seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 11:25, apakah kakak berani berjanji bahwasanya tiada Tuhan selain Bapa? Saya belum mau bilang begitu. Nggak berani kakak. Maksudnya Ngikutin Yesus aja kakak nggak berani ngikutin Yesus. Ngikutin Maksudnya- Yesus nggak berani kakak. Tuhan kami itu satu. Ya udah, Allah siapa Tuhan kakak yang satu itu siapa? mesti mengerti, tidak sesimpel itu mengerti Alkitab. Jadi saya Iya, Tuhan kakak yang satu itu siapa namanya? Tuhan kakak yang satu itu siapa namanya? Tuhan Allah, Allah yang menciptakan dunia ini. Oke, berarti tiada Tuhan selain Allah. Berarti tiada Tuhan selain Allah. Pada 2000 tahun yang lalu, 2025 tahun yang lalu, begitu manusia banyak melakukan dosa, Tuhan kan sudah dulu masih Adam dan Hawa, Tuhan itu turun langsung. Kain dan Habel, Tuhan masih turun langsung untuk menegur mereka. Tapi ketika sudah banyak sekali manusia di muka bumi dan mereka melakukan dosa, dia tidak bisa lagi turun langsung. Ya, dia mengutus anaknya, itu dibilang anak. Padahal itu dia sendiri yang berwujud manusia. Itu menurut Dibantah kepercayaan lagi, Bibi. kami. Karena Yesus itu bukan seperti nabi lain. Nabi lain lahir dari hubungan seksual, tapi Yesus yang kami yakini lahir dari Roh Kudus. Allah Ada yang lebih hebat kak. Ada yang lebih hebat dari Yesus kak. Yesus punya mama kan? Iya, itu Mamanya Maria kan? Tapi dia nggak punya bapak, Yesus betul? punya mama, karena Iya kan? titip di Yesus rahimnya punya mama. Maria. Yesus, tunggu dulu Kak Albert. Bentar gantian kita Kak Albertina. Ada yang lebih hebat dari Yesus. Yesus punya mama, namanya Maria, tapi dia tidak punya bapak. Dan dia lahir ya bukan melalui hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Tapi ada yang lebih hebat dari situ Kak. Siapa? Paulus. Kenapa Paulus? Paulus nggak tahu siapa mama bapaknya. Siapa Paulus nama itu kan- mama Paulus rupanya? Siapa nama mama? Paulus itu rasul. Iya, kan lebih hebat Paulus, nggak punya bapak mama. Siapa nama mama Paulus rupanya kak? Siapa? Hah? Paulus itu rasul. Aku nggak tanya dia rasul atau rasul, enggak. Saya tanya siapa nama mamanya Yesus, nama mamanya Paulus. Ini perbandingan hebat. Jadi Alkitab tidak menuliskan begitu. Nah, ujuk-ujuk ada Paulus kan, lebih hebat Paulus berarti. Oh itu Kenapa enggak Paulus kakak Tuhan mereka kan? mempersingkat semua. Tidak penting orang tuanya yang dibicarakan di Alkitab, cuma tentang Paulus, karena dia dipakai Tuhan itu saat dia kan dulu nggak percaya, tapi ketika dia di penjara baru dia percaya ya. Di mana dalam Bible dikatakan Paulus dipakai oleh Tuhan, di mana kak? Di kitab Paulus, di kitab Iya, di mana? Kisah Para Rasul. Iya, KPR berapa? Saya tidak tahu, saya tidak hafal persis di mana, Di Bibir tapi itu itu dulu, bacaan saya tahu. Nggak pernah baca kakak di bibirnya, tapi dia yakin kali ada. Saya baca, tapi saya tidak hafal karena memang Yang saya penting bukan ada. sekolah di situ. Kalau saya sekolah khusus, pasti saya tahu. Tapi saya dengar dari khotbah-khotbah dari orang yang Wah, bersekolah. dari khotbah pula didengar buat itu. Habis lah kalau dari khotbah, habis. Babak belur lah kalau dari khotbah. Sudah, jangan berapa tentang agama, firman Tuhan. Saya menghargai, menghormati saudara yang beragama Muslim, semua. Saya tidak suka berdebat tentang firman, tentang agama, tentang ajaran agama. Saya tidak suka.
Kakak Albert, saya masuk 1 menit. Kakak Albert bilang tadi sering masuk dengar debat-debat ya, debat Bang Faruk dan lain-lain. Itu di Bible kakak sering kontradiksi, dan di YouTube Yonatan Purnomo itu 6.500 kontradiksi, itu tidak sesuai dengan teks original. Apakah kakak masih percaya juga itu Bible itu, atau kakak hanya percaya Bang Naga, saja? percaya dulu. Ya, intinya saya percaya Yesus itu juru selamat. Yesus juru selamat. Mohon izin minta maaf. Walaupun Saya Bible itu percaya. salah, Percaya dia. kakak tetap Bible percaya itu ya. lahir jauh sebelum Al-Quran. Jangankan gitu Bang Naga, bentar Kak Albert ya. Jangankan kesalahan 6.000 kesalahan yang disampaikan sama Dr. Purnomo itu. Jangankan kesalahan, Bibelnya nggak ada pun kakak ini percaya, nggak ada di Bibel. Intinya Yesus Tuhan ya, dan juru selamat itu ya. Saya tidak hafal intinya Yesus Tuhan ya. ayat itu. Per ayat kan mesti bilang terdapat di Kisah Rasul pasal berapa, ayat berapa. Itu saya tidak hafal. Kakak Albert. Karena memang Kakak saya Albert. tidak sekolah itu. Kak Albert, Bukan. tunggu Bang Naga, Kakak Albert. Kak Albert, bentar Bang Naga. Kalau ada satu ayat dalam Bibel Anda mengatakan bahwasanya ya apa yang disampaikan dalam Bibel Anda itu bukan firman Tuhan, Anda percaya nggak? Enggak, firman Tuhan yang saya ada itu Enggak firman firman Tuhan. Tuhan itu Kak, bukan firman Tuhan. Paulus saja mengatakan bukan firman Tuhan loh Kak. Gimana? Itu firman Tuhan. Oke, Ya, tengok nih Kak, ini datanya. Orang-orang yang menulis itu orang-orang yang tetap yang nggak Tuhan percaya itu Allah dibantah putus. Bibelnya. Mereka Dokter yang ini ngeri kali Bang Faruk. Dokter yang Seperti- ngeri kali. Nih, 2 Korintus Al-Quran 11 kan? nomor 17 Kak Albert. Kak Albert, 2 Korintus 11 nomor 17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Silakan Kak Albertina, bantah Bibelnya, silakan bantah. Silakan Kak Albertina, Bagaimana? jangan sia-siakan waktunya, bantah Bibelnya, bantah. Coba Abang baca lagi Saya baca lagi ya. 2 Iya. Korintus 11 nomor 17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Di sini dikatakan Paulus, apa yang dikatakan Paulus itu bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang dikatakan Paulus, yang ditulis Paulus itu katakannya. Nah, sekarang Kak Albert, silakan Anda bantah Bibel Anda, silakan. Apa? Paulus berkata seperti itu sebelum dia bertobat. Kan dia Sebelum dulu dia bertobat, gue ya. Tapi Ternyata Paulus sudah nulis surat sebelum bertobat, weh. Udah aku bilang, iya, dibantah. itu Apapun ceritanya dibantah. Gak peduli dia, Abang. penting aku menang. Bibel pun dibantah, dari mana pula ceritanya? ayat-ayat Paulus itu menulis kitab Kak jangan sebelum dibaca dia satu-satu. Ayat-ayat itu harus berurut-urut. Baca satu Yaudah. pasal, satu Yaudah, pasal kakak baca. biar Kakak bisa baca mengerti dari 2 apa Korintus maksudnya. 11. Kakak baca 2 Korintus 11 nomor 1 sampai suka-suka kakak. Silakan baca. Abang, saya mau kerja dulu. Aduh, naikkan aja yang lain banget, naikkan yang lain. Udah aku bilang, dibantah. Apapun ceritanya dibantah. Suka-suka mereka caranya membantah, penting menjawab, ya. Itu ditulis Paulus sebelum dia bertobat katanya. Sejak kapan Paulus menulis sebelum dia bertobat? Ya kan? Oke, Cahaya. Agama apa? Cahaya. Cahaya. Halo. Cahaya. Cahaya agama apa?
Cahaya agama apa? Cahaya. Udah turun. Itu Bang Faruk, betul kayak Bang Faruk bilang, mau kalah salah satu Bible intinya Yesus Tuhan. Udah, juru selamat. Udah, titik. Makanya mereka senang kali. Yang Kristen tulis permintaan naik, saya naikkan. Yang Kristen tulis permintaan naik, saya Kristen. Kalau udah malu tulis saya matahari, saya naikkan. Jangan saya oten, saya matahari aja lah. Saya matahari, saya kaum matahari, saya naikkan. Jangankan ayat-ayat yang kontradiksi, jangankan ayat-ayat yang ambigu, ya, jangankan ayat-ayat yang disclaimer. Bibel yang nggak ada pun orang tuh tetap percaya, tetap beriman mereka, maju terus, pantang mundur, mati masuk surga, maju terus. Luar biasa, Bang, luar biasa. Itulah keluar biasaan yang tidak pantas untuk ditiru. Jangan ditiru, ya. Jangan ditiru, rusak peradaban. Jadi percuma itu. Kita kasih data pun dibantah. Makanya mereka bukan berdebat dengan kita, tapi dengan Bibel jadi berdebat. Naikkan lagi Bang Naga, teman-teman Kristen baik hati dan Raja Minabungnya. Silakan teman-teman Kristen baik hati dan Raja Minabung. Mungkin Bang Faruk menghibur dulu ya, menghibur kalian dulu ya, sebelum Masya Allah syukran Bang Rizalaf, sebelum menunggu teman-teman Kristen yang kita hibur dulu. Si Oten suka main tuan-tuanan. Si Oten suka main tuan-tuanan, daripada tuan beneran pikiran pusing banyak aturan, belum didebat Oten tantrum duluan. Si Oten suka main bapak-bapakan. Si Oten suka main bapak-bapakan, daripada bapak beneran pikiran pusing banyak aturan, belum didebat Oten mencret duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya rohan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, iman bukan cuman candaan. Si Oten suka main bapak-bapakan. Si Oten suka main bapak-bapakan, daripada bapak beneran pikiran pusing banyak aturan, belum didebat Oten kincit duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya kudus-kudisan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, iman bukan cuman mainan. Bapak anak, bapak anak, bapak anak, rohan. Kita sapa tamu dulu. Bolang, buka mic Bolang. Udah saya undang. Bolang, sekali lagi saya panggil, saya turunkan ya. Bolang, agama apa? Halo? Islam. Udah. Agama apa? Islam mohon di bawah aja Bang ya. Iya Bang. Yang Muslim di bawah aja, yang Muslim ya. Kita naik yang Kristen aja ya. Yang Kristen tulis agama saya Kristen, saya naikkan. Ya. Ya Bang Rizal, salam Bang Rizal. Apa kabar Bang Rizal dari Australia? Kita naikkan ya. Yang gondrong itu bukan Tuhan.
ditangkap tentara juga bukan Tuhan. Treng jeng 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 jeng, ngobrak-abrik dagangan orang itu bukan Tuhan. Ngutuk pohon ara juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan dedak, jreng jeng. Janganlah kau makan dedak. Beda jeng jeng jeng, lezat dan bergizi. Lezat bergizinya deda itu untuk babi, bukanlah untuk manusia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Gerang jeng 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 jeng, ngumpet dilempar batu juga bukan Tuhan. Gerang jeng 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 jeng, yang disunat itu bukan Tuhan. Gerang jeng 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 jeng, ngatain orang guguk juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan parnap, jreng jeng jeng. Boleh saya bertanya Bang, satu aja? Gak bisa dihapus. Oke, Yahdu. Agama apa? Perkenalkan Bang, saya Yaduhu, saya agamanya Kristen. Saya laki-laki dan nomor sepatu saya. Jelas ya, gentleman ya. Bang. Oke, Siti, Ya. sebentar dulu, mute dulu, udah perkenalkan, udah mute dulu. Oke, siap. Siti siap, Saleh, Bang. Gak bisa Siti Saleh. dihapus. Gak bisa dihapus. Siti Saleh, Siti Saleh, sekali saya panggil tidak dijawab, top marah. Siti Fales, Bang Faruk, saya udah TF katanya. Dari siapa ini? Dari April Angga. Bang Faruk udah Iya siap, udah kirim saya TF. alamatnya kakaknya. Kirim alamatnya, insya Allah Bang Faruk kirim madunya ya. Alhamdulillah, akhirnya laku juga maduku ya. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin 3 hari laku sebotol. Alhamdulillah. Jangan cerita sedih ya, jangan cerita sedih. Oke, silakan Bang Yudu. Oke Bang, aku hanya bertanya satu aja ini dan mau dijawab. Gini Bang, di dalam iman Islam, saudara-saudara saya yang saya kasihi, yang saya hormati, mereka mengimani kitab Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, tentu ketika saudara saya ini mengimani 4 kitab itu, maka tentu ada yang menyuruh, ada yang memerintahkan, ya. Nah, berarti ada dalam arti Allah memerintahkan kalian untuk mengimani kitab orang lain, karena Taurat itu diturunkan kepada Bani Arab, Bani Israel, bukan Bani Arab. Nah, jadi Bani Arab hanya menerima Al-Quran. Nah, kenapa Allah menyuruh saudara saya Muslim ini mengimani kitab orang lain yang bukan kitabnya? Itu pertanyaan. Mohon dijawab Bang dengan baik. Itu aja, Bang. Oke. Dimulai ya, dimulai. Kami umat Islam ya diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Apa makna iman kepada kitab-kitab terdahulu? Kami percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan Injil kepada Isa. Allah pernah menurunkan Taurat kepada Musa untuk kaumnya, untuk Bani Israel. Allah juga pernah menurunkan Zabur ya kepada umatnya, kepada Daud pada masa itu. Akan tetapi ya, untuk menjadi petunjuk sebagai hidup dan mati kami, untuk petunjuk hidup kami atau hudalin nas yang tertulis dalam surah Al-Baqarah itu adalah Al-Quran. Jadi ketika umat Islam ditanya, apakah kau beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan Injil kepada Bani Israel melalui Isa? Pernah. Kami percaya. Apakah kau percaya bahwasanya ya
Allah pernah menurunkan Taurat kepada Musa untuk Bani Israel. Kami percaya. Apakah kau percaya bahwa Allah pernah menurunkan Zabur kepada Daud? Kami percaya. Akan tetapi sebagai petunjuk itu apa? Al-Quran. Akan tetapi ketika ditanya, apakah kau percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan Yesus dari Bani Israel untuk jadi Tuhan yang umat Kristen? Gak percaya kami, Bang. Gak percaya. Gak percaya. Tadi barusan Bang Yaudu ini pinter. Dia bilang kitab diturunkan, Taurat yang diturunkan itu kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Arab. Lah kau Bani apa, Bang? Kok bisa kau klaim kitabnya Yahudi nempel di kitabmu, Bang? Mak, kitab Taurat itu diturunkan kepada Bani Israel yang mengharamkan B2. Bagaimana bisa Anda pemakan babi, tapi kitab Yahudi nempel di kitab Anda? Paham? Begitu juga Injil. Injil diturunkan kepada Isa ibnu Maryam. Untuk kaumnya, siapa kaumnya Isa ibnu Maryam? Bani Israel. Injil tak pernah diturunkan kepada Matius. Injil bukan tak pernah diturunkan kepada Markus. Injil juga tidak pernah diutuskan kepada Lukas, dikirimkan. Makanya ketika kalian klaim Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Injil, orang Yahudi cuma tertawa. Hahaha, longor. Longor. Ya Bang. Karena orang Yahudi pun tahu Injil itu diturunkan untuk Bani Israel, Oke. bukan untuk Siap. Bani pemakan babi. Bagaimana bisa? Jadi tidak ada satu catatan pun dari Al-Quran yang memberitahu tentang isi dari kitab-kitab terdahulu di mana Allah menurunkan kitab untuk pemakan babi. Allah juga nggak pernah menurunkan nabi khusus untuk memberikan pengajaran kepada para pemakan babi. Allah juga tidak pernah memberitahukan atau menjanjikan janji keselamatan untuk para pemakan babi. Bahkan di dalam perjanjian lama, orang-orang pemakan babi itu harus dienyahkan, dimusnahkan. Bahkan di dalam perjanjian baru, kisah ketika Yesus mengusir orang kesurupan, kerasukan, ada setan, iblis, kuasa iblis dalam tubuh manusia. Syukran Bang Don, jazakallah khair. Ketika Yesus mengusir kuasa setan dalam tubuh manusia, iblis itu negosiasi sama Yesus supaya dia jangan dibinasakan, akan tetapi dipindahkan. Hingga akhirnya Yesus memindahkan mereka dari tubuh manusia ke 2000 ekor babi. Lompat babinya ke jurang, jumpa Bang Yahudu, dimakannya babinya. Makanya pikirannya dan juga perbuatannya mirip kayak iblis. Mirip kayak iblis. Kenapa? Udah dipindahkan Yesus iblis itu ke babi. Karena Yesus pun mengharamkan babi. Dia gak makan babi, dia yakin gak akan ada yang mau makan babi ini. Datang orang Bang Yahudu, dimakannya babinya. Makanya kayak iblis. Udah ya Bang ya? Atau ya? Ya, silakan. Oke, sebentar, 1 detik. Bang Faruk, tolong dijawab, Kristen ini dari Bani apa? Dari Bani apa? Tolong dijawab itu biar si Halu. Dari Bani apa? Dari Bani Paulis. Bahkan dalam perjanjian lama kitab mereka ada nubuat akan ada umat yang disebut dengan umat Kristen. Gak ada nubuat umat Kristen. Nubuat umat Kristen gak ada. Silakan ya udah gigi plastik gitu kan, kotak gigi pasti gigi. Oke Bang, sudah. Ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih Bang. Nah, pertanyaan saya tadi bahwa apakah Allah menyuruh kalian, berarti Allah menyuruh kalian untuk mengimani kitab-kitab orang lain? Itu pertanyaan saya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Abang sudah menjawab itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Allah
itu sudah meminta izin sama Yahweh untuk menceritakan kembali tentang cerita Bani Israel kepada Bani Arab, karena Bani Arab dan Yahudi berbeda. Nah, tentu harus minta izin dong sama pemiliknya. Tentunya Allah kan mengatakan, ya Yahweh, boleh saya menceritakan kembali nggak sama Bani Arab tentang Bani Israel, ya kan? Nah, pertanyaan saya, Bang, apakah Allah ini sudah minta izin, Bang, sama Yahweh? Kalau memang sudah minta izin, Bang, kalau boleh ada surat izin yang diberikan oleh Yahweh tentang tanda tangan, stempel, tanggal, tahun, di manakah dia minta izin? Harusnya ada begitu ya, Bang, ya, sebagai supaya sah, Bang, ya. Kalau seandainya begini, Bang, kalau aku ambil barang Abang Faruk ini ya tanpa izin, berarti itu dikatakan apa, Bang? Pasti mencuri, ya kan? Nah, jadi kalau seharusnya supaya saya tidak mencuri, saya harus minta izin sama Bang Faruk supaya saya tidak dikatakan mencuri. Nah, pertanyaan saya, Bang, apakah Allah ini yang Bani Arab sudah minta izin nggak sama Yahweh Bani Israel? Nah, kalau seandainya belum minta izin, berarti bisa disimpulkan apa itu artinya kalau tidak ada minta izin tentang kitab suci. Kan dia menyuruh. Harusnya ketika dia menyuruh kalian sudah minta izin duluan dong sama pemiliknya, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah sudah minta izin belum, Bang? Ya Allah sama Yahweh untuk supaya kalian bisa mengimani Udah pancen kitab kali Taurat. itu dulu aja komputer ini Kau bukan, Saya sabar. Saya kau sabar, bukan Bani Pak. Israel, Bani Paulus. Terlalu panjang. Seharusnya pertanyaan itu dari Bani Paulus. Seandainya kalau mau Sabar, berdebat. Udah. sabar. Udah bisa ya. Belum ku jawab Oh pertanyaan. belum. Ya udah lanjut Belum ku lanjut. jawab lanjut. pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya tadi kan selanjutnya tadi surat izin yang banyak. Apakah Allah sudah minta izin belum? Itu pertanyaan saya. Saya jawab sekarang pertanyaanmu. Nah, orang Kristen kenapa nempel perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, di dalam Taurat itu, Bang. Itu kau tanya. Yang kau tanyakan bukan kenapa nempel perjanjian lama dengan perjanjian baru. Katanya tadi itu narasimu tadi loh, pertanyaan. Yang saya tanyakan, apa legalitas kalian hingga kitabnya Yahudi kalian tempelkan di Bibel kalian? Ya, Tuhan Yesus Dan karena kalian Tuhan jadikan Yesus itu memakai perjanjian lama. kitab Musa. Dan kalian jadikan itu perjanjian lama. Sementara Ya, dalam Tuhan kitab Yesus memakai kitab Yeremia, Musa, itu dengar, Bang. legalitasnya. Bang, sementara dalam kitab Yeremia 31, ya, isi dari Taurat itu adalah merupakan perjanjian baru dari Bani Israel. Jika Perjanjian memang itu baru. bagian dari Taurat, Perjanjian itu adalah baru. perjanjian baru bagi Bani Israel. Perjanjian baru Kalian itu. klaim nempel di kitab kalian, kenapa berubah jadi perjanjian lama? Oke. Ayo, Apa Ayo, yang membeda? ayo. Oke. Ayo, Paham materi nggak ini apa dari yang semua membedakan pemirsa. perjanjian baru dan perjanjian lama? materi Paham nggak apa ini yang bedanya? dibawa Bang Zuma, Bobo mencretkan. Legalitas apa yang Apa- kalian miliki? apa itu perjanjian Hingga baru? kitab dia Apa udah itu gantian. perjanjian Nah, lama? kali dah ada gantian. Saya sekarang mau Gantian, jawab. tadi kau ngomong aku diem, gantian lagi. Saya belum Diam menjawab dulu. pertanyaanmu loh. Iya, diam dulu. Jangan kau framing. bro. Pertanyaanku nggak itu tadi. Aku tidak ada bertanya apa legalitas kalian menempelkan ke perjanjian lama dengan perjanjian baru. Enggak, kitab-kitab kau suka kau mau kau tempel, mau kau koyak Ya. urusan kau. Pertanyaanku tadi, Bang Yaudu, apa legalitas yang dimiliki iman Kristen hingga menempelkan kitab Yahudi pada kitabnya? Oke, boleh saya jawab? Taurat itu sementara Taurat yang dibawa oleh Musa itu diturunkan untuk umat Yahudi, bukan untuk umat pemakan babi. Oke, boleh Itu saya jawab, Bang? pertanyaanku tadi. Silakan. Boleh saya jawab? Iya, silakan. Saya menjawab, ya. Kenapa? Apa lagi kami sebagai sah kami menggunakan kitab orang Yahudi? Orang Kristen, produk orang Kristen itu bukan produk dari Arab, Bang, bukan produk dari Yaman, ya. Produk Kristen itu produknya dari Israel, ya. Kalau Islam produknya dari Arab, bukan dari Yahudi.
Nah, jadi yang menyebarkan Kristen itu bukan Arab, Bang, bukan Yaman, bukan Palestina, ya kan? Tetapi yang menyebarkan Kristen itu adalah Yahudi. Oke? Nah, contohnya siapa? Seperti Tuhan Yesus, ya, Petrus, Yohanes, itu mereka orang Yahudi semua, Bang. Jadi secara sah orang Yahudi yang memproduksi Kristen, bukan Bani Arab, Bang. Nah, pertanyaan saya harus abang jawab, kenapa cerita Bani Israel diceritakan kepada Bani Arab? Apakah Allah sudah minta izin atau belum? Silakan jawab, Bang. Aku mute ya, silakan. Selesai. Tunjukkan Yesus, Yohanes, Markus itu agama Kristen. Coba tunjukkan. Tunjukkan kalau Yesus agamanya Kristen. Tunjukkan datanya di mana? Di Biar bisa dalam kami jawab. Kristen Tuhan Yesus Tunjukkan Yesus agamanya Kristen. Tunjukkan. Kristen itu bukan agama tetapi pengikut Yesus Kristus. Itu pengikut berdasarkan Yohanes 8:12 dia mengatakan, Udah dijawabnya tadi Bang Naga. Udah dijawabnya tadi Bang barang Naga. siapa yang mengikut aku, Belum, Bang Naga. ya, aku sudah minta. dia tidak akan Belum, berjalan belum. dalam kegelapan, Belum melainkan dijawab. dalam terang. Belum dijawab. Belum dijawab. Apa? Tunjukkan Bang Yesus Fahri, agamanya aku Kristen. sama Bang Tunjukkan. Fahri. Itu enggak, jangan ke situ Bang Naga, jangan ke Aku situ. sama Nggak usah Bang ke Fahri situ. udah yang lain diam. Aku Nggak usah ke situ. diam aja. Nah. Oke, udah siap ya Udur, udah siap. Udah siap kok ya Udah di Udur. sini ya. Ada nggak? Udah minta izin belum? Udah siap? Silakan. Udah siap? Udah. Oke, di mute. Oke, sampai Upin Gondrong pun, bahkan sampai ayam memiliki gigi taring, pertanyaanku nggak bisa kalian jawab kalau kalian tidak jujur. Pertanyaanku tadi, legalitas apa yang dimiliki teman-teman iman Kristen ini hingga menempelkan kitab Yahudi pada kitabnya? Bahkan mereka sebut dengan perjanjian lama. Sementara di dalam Yeremia 31, hukum Taurat itu merupakan perjanjian baru bagi Bani Israel. Jika memang itu adalah hukum Taurat, itu adalah Tauratnya Musa, kenapa kalian bikin jadi perjanjian lama? Harusnya itu adalah perjanjian baru. Apa legalitas? Legalitas apa yang dimiliki iman Kristen Anjeli dah kompang. Beritahu kepada Kurahul. Legalitas apa yang dimiliki iman Kristen hingga kitab Yahudi kalian tempelkan dalam kitab kalian dan kalian sebut dengan perjanjian lama? Kalau menyimak dan menjawab pertanyaanmu tadi, itu adalah pertanyaan dari pemikiran orang yang longor. Ayat pertama surah Al-Fatihah sudah menjawab pertanyaanmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Allah kami itu Tuhan semesta alam. Tidak ada satu titik pun, satu jengkal pun dari semesta alam ini yang tidak dimiliki oleh Allah. Bagaimana sang penguasa alam semesta meminta izin ketika dia menceritakan kisah tentang makhluknya atau kisah tentang ciptaannya yang kau sebut dengan Yahweh cakwe tadi? Siapa Yahweh? Siapa cakwe? Siapa kue? Nggak tahu kan itu? Siapa itu? Tuhan siapa itu? Adakah Yahweh menyatakan dirinya adalah Rabbul Alamin? Ketika Tuhan kami mengklaim dirinya adalah Rabbul Alamin, maka dia tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk menceritakan siapapun, untuk menyampaikan kisah apapun, untuk menyampaikan dan juga memberikan kabar apapun perihal tentang ciptaannya. Karena tidak ada satu titik pun di bumi maupun di langit ini yang luput dari ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun kau imani, kau percaya Yahweh yang kau sebut itu adalah Tuhannya Bani Israel, maka yang lebih pantas berdebat kepadamu saat ini adalah Bani Israel. Jika kau yakini Yahweh itu adalah Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya orang Yahudi, maka lebih pantas saat ini aku debatnya sama Yahudi, bukan pemakan babi. Yang lebih berhak mempertanyakan itu adalah Yahudi, bukan pemakan babi.
Datang Bang Malik aduh. Ya teman-teman yang dimudahkan Allah rezekinya, ya silakan. Ya ini saudara kita Bang Malik ya. Bang Malik, saya sendiri pecah konsentrasi sebenarnya, tapi nggak mungkin kita turunkan. Mungkin moderator tadi yang naikkan, ini lagi diskusi kita sebenarnya. Tapi nggak mungkin diturunkan, kita kasih beliau waktu 15 menit ya. Bagi siapa ingin berbagi kepada beliau, silakan di give beliau. Saya sudah. Koin yang kalian berikan itu bisa membeli 3 potong roti untuk saudara, untuk keluarganya. Beliau ini saudara kita dari Suriah yang saat ini dalam kondisi perang dan menuju perdamaian. Dia hidup dia tinggal di dalam camp-camp teman-teman ya. Yang ingin berbagi pada beliau silakan. Kita beri waktu 15 sampai 20 menit. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Ya. Bagaimana bisa ya jika Yahweh itu kok imannya adalah Tuhannya Yahudi, maka seharusnya yang mempertanyakan itu kepadaku adalah Yahudi. Yahudi ya, bukan pemakan daging. Kembali lagi pertanyaan ke Yahudi. Sebutkan legalitas apa yang dimiliki iman Kristen hingga menjadikan kitab Yahudi nempel pada kitab kalian sebut dengan kitab perjanjian lama. Sementara berdasarkan Yeremia kitab Taurat atau hukum Taurat yang turunkan kepada Bani Israel atau Yahudi pada masa itu merupakan perjanjian baru bagi Bani Israel. Silakan jawab Yahudi. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan Bang aku mau membantah argumennya dulu ya. Saya nanti baru menjawab pertanyaannya. Ya. Saya membantah dengan bahwa Bang Faru mengatakan, oh itu Jangan dikirim bunga, jangan dikirim bunga ya, top makan, jangan dikirim bunga. Oke. Katanya Allah itu tidak perlu minta izin kepada yang lain karena dia itu adalah pemilik. Kata Bang Faruk begitu. Nah ternyata Bang Faruk, ketika kita melihat kembali sejarah, ternyata Allah itu baru diperkenalkan dirinya pada abad ke-7 ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad, barulah dikenal nama dia. Nah sebelum abad ke-7 kemanakah dia? Nah, jadi kalau seandainya dia yang menciptakan, kenapa dia baru muncul abad ke-7 Bang Faruk? Ya, kenapa? Di manakah dia sebelum abad ke-7? Di mana kuasanya? Siapakah yang menyembah dia? Siapakah yang memuliakan dia? Kenapa dia baru tahu-tahu dunia sudah dijadikan, dia mengaku-ngaku mengklaim aku yang menciptakan dunia dan segala isinya. Ya. Jadi itu kan hanya klaim bahwa dunia sudah dijadikan. Nah, maka kita dia bahkan Allah sendiri membenarkan bahwa Taurat itu benar. Yang menciptakan alam semesta itu bukan Allah tetapi Yahweh. Ya, karena dia membenarkan Taurat, berarti kalau dia membenarkan Taurat berarti dia membenarkan bahwa Taurat itu isinya adalah yang menciptakan itu adalah Yahweh, bukan Allah. Tetapi ketika dia membenarkan itu, malah dia bilang aku loh, bukan dia. Nah, pertanyaan saya, dia udah izin belum Bang? Sama pemilik itu. Yaudu, kau diskusi dulu. Sabar dulu, Nggak bisa, udah pending. Makanya ini alasannya teman-teman, kita nggak mau PK. Ginilah modelnya. Kita tanya apa, jawabnya apa, muak. Kalau mau bicara, Bang Faru mau dilanjutkan atau saya nampakkan ke bawah? Bang Faru mau dilanjutkan atau saya nampakkan ke bawah? Sabar dulu Bang Daga. Sebutkan datanya, tertulis di mana bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Yahweh atau Cakwe, di mana? Ya, oke. Coba di dalam Keluaran 3 ya. 3 pasal 3 ayat 15 ya. Di situ Keluaran apa?
dia memperkenalkan namanya di situ ya. Keluaran berapa? Menciptakan Keluaran alam 3. semesta yang kutanya. Menciptakan alam semesta. Sebagaimana Oke, mengklaim memiliki alam semesta. Penguasa alam semesta. kejadian- Sebagaimana dalil yang disampaikan di ayat kejadian 1 ayat pertama 1. di surah Al-Fatihah. Di mana Ya, keluaran kejadian berapa? Kalau memperkenalkan namanya itu Bukan di keluaran. namanya. Bukan namanya. Oke. Di kejadian 1. Di mana tertulis dia mengklaim menguasai atau dia mengklaim Ya, dirinya adalah kejadian penguasa alam 1 semesta. ayat 1. Kejadian 1 Hah? ayat 1. Kejadian 1 Kejadian ayat 1. 1 nomor 1. Pada mulanya Nah. Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yahweh? Elohim. Mana Yahweh? Yahweh itu adalah nama yang kudus, oke? Loh, yang ku minta data Yahweh bukan Elohim. Sama. Itu adalah nama yang kudus Yahweh. Maka di Pertanyaanku apa tadi Yahudi? Pertanyaanku apa? pertanyaanmu, mana Yahweh menciptakan langit dan bumi betul? Di mana datanya Karena Yahweh mengklaim sama dirinya aja, penguasa sama. alam semesta? Oke, kita lihat ini ya, data ini. Nah. Oke, sebentar. Saya buka. Mana Yahweh? Mana Yahweh? Sabar. Aku buka data ini. Kalau bisa diperbesarkan saya dong. Mana Yahweh? Itu Yahweh tanya, mana Yahweh? Ayo teman-teman, yang mau berbagi teman-teman. Ya, silakan berbagi ke Bang Malik ya teman-teman. Semoga berkah ya buat teman-teman yang berbagi, berkah buat harta kalian, berkah buat rumah kalian, berkah buat kesehatan kalian, berkah buat kehidupan kalian, bisnis kalian, dan semoga keberkahan itu mengalir dan sampai kepada anak cucu kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Ini. Bang Faruk. Lihat ini Bang Faruk. Ini Bang Faruk. Nama Tuhan Bani Israel ada Yahweh, Elohim, dan Adonai. Oke? Saya Yang ditanya nggak Tuhan tanya Kristen. Sekarang sudah jelas Bang Di mana Faruk. tertulis bahwasanya Yahweh mengklaim dirinya penguasa alam semesta, langit dan bumi di mana? Loh, dia yang menciptakan. Dia menciptakan Di langit mana dan bumi. datanya? Contoh ini bro. Ya, Oh, ini surah Al-Fatihah yang aku sampaikan tadi. kejadian 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Di mana dalam Bible kau, Yahweh itu yang kau katakan Yahweh adalah penguasa alam semesta. Di mana tertulis? Di kitab mana? Ini. Mana? Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 nomor 1. Kejadian Nih, 1 kita ayat buka 1. kejadian 1 nomor 1. Nih. Elohim. Udah belum? Nih. Pada mulanya kejadian ya, bentar. Kejadian 1 nomor 1. Nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yahweh? Oke. Mana dengar baik. Yahweh? Ya. Yahweh adalah sama dengan Elohim. Mana Yahweh? Di sini Yahweh. tertulisnya Di situ ya. Elohim atau Ini. Allah. Ini teks aslinya aku Nah, di sini tertulisnya Elohim atau Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aku bacakan samamu. Resit Di sini bara Elohim. lihat kejadian Elohim di sini. satunya di sini tertulisnya Allah yang menciptakan Elohim. langit dan bumi ini Allah.
Elohim, iya, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu Allah, tetapi Iya, diterjemah. Ini terjemahannya Allah. Mana Yahweh-nya? Yahweh-nya mana? Elohim. Hah? Ini Elohim nih. Nih Elohim Loh, nih. ini Allah. Nih, iya Elohim bahasa itu Indonesia bahasa terjemahan. apa? Itu terjemahan. Loh, Terjemahan. ini kan kita Lu, terjemahan. itu terjemahan. Bang, kita orang Indonesia, Bang. Kita harus pakai bahasa Indonesia. Mana Elohimnya? Nih. Mana Yahweh-nya? Mana? Ini Elohim. Ini aku buka Yahweh. ya, sabda ya, kitab sabda. Ini. Kita buka kitab sabda. Yahweh Ini sama sabda. dengan Elohim. Oke. Nih. Ya. Oke. Nah, gitu Bang Faruk. Nah, Nih. pertanyaan saya, Nih. sudah minta izin belum dia sama Yahweh? Mana Yahweh-nya? Sudah mana? enggak? Bang? Yahweh-nya mana? Sudah enggak? Coba baca Bang, baca Bang. Kejadian 1 nomor 1. Enggak mau dia jawab. Dia enggak mau Baca jawab. kejadian 1 nomor 1 baca. Coba Bang Faruk besarkan dulu ya Bang, bacakan coba besarkan, kurang nampak itu biar aku bacakan. Coba. Oke. Kalau nggak ada Yahweh itu ya Yahweh ku turunkan kau. Coba tes ku tengok. Turunkan apa? Jangan kau ngarang di sini. Nih. Gue baca sama ibu. Baca. Oke. Pada mulanya Resit bara Elohim. Allah menciptakan langit dan Ah. bumi. Nah. Mana Yahweh? Mana kue Itu- Yahweh itu? Mana Di Yahweh dalam Yahweh teks aslinya, di dalam teks aslinya Elohim. Jadi Elohim itu sama dengan Yahweh. Mana Yahweh? Tidak. Mana Yahwehnya mana situ? Yang beredar. Ya. Besok aja Jol. Besok siang aja Jol. Besok siang aja. Jadi pertanyaan saya udah minta izin enggak belum sama Mana Yahweh? Elohim? Sama dengan Yahweh, sama Elohim juga sama. Itu nama-nama orang Yahudi. Enggak di dalam terjemahan ini ada nggak Yahweh atau Elohim? Sama Elohim sama Yahweh. Loh, kok sama? Di sini dalam terjemahan ini ada nggak tertulis Yahweh atau Elohim? Itu terjemahan. Kena Ben Bro. kan? Itu terjemahan. Makanya jangan mencuri nama Tuhan sembahan orang. Kena dia. Terjemahan yang kamu Kena dia. Makanya jangan kalian itu curi dalam terjemahan yang terjemahan kamu Bible pakai. kalian. Jangan sembahan Nah, orang. Kena pertanyaan dia. saya, Allah sudah minta izin belum sama Yahweh? Udah minta izin belum? Di dalam terjemahan ini ada nggak tertulis kata Yahweh ataupun Elohim? Udah minta izin belum? Ah, jijik dia ngakuinnya kan? Jijik dia, ada jijik dia. Itu terjemahan Bang Faruk. Jujurlah Yahudu, di dalam terjemahan ini Ya. ada nggak tertulis kata Yahweh ataupun Elohim? Kalau teks aslinya Bang Faruk itu Elohim. Di dalam terjemahan ini yang kutanya, ada nggak tertulis kata Yahweh ataupun Elohim? Di situ ada dong di dalam teks aslinya. Di dalam terjemahan ini, kayak gini lah kan, kebanyakan makan babi gini lah. Itu terjemahan, namanya juga terjemahan. Makanya saya tanya, di dalam terjemahan ini ada nggak tertulis kata Elohim ataupun Yahweh? Terjemahan nggak ada. Nggak ada, oke. Tapi yang tertulis Tapi kata, di teks asli. iya. itu adalah Tapi di dalam Elohim. Nah, pertanyaan saya terjemahan, udah minta izin belum? iya, di dalam terjemahan, tertulis kata apa? Nah, Dalam terjemahan tertulisnya apa? Allah. Allah. Sekarang kita buka ya dalam KBBI. Yaitu KBBI. Siapa yang pembuat KBBI? Nih, Bu, teks asli kami itu bukan KBBI Bang Faruk. Teks asli kami itu adalah Hebrew, ya, Greek, ya, bahasa Yunani. Nih Kalau KBBI. Yunani, kalau Menurut Ibrani, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bang Faruk, Kata ini juga merujuk kepada pujaan umat Islam. Bang Bahkan Faruk. Bible sendiri sudah mengakui yang menciptakan alam
alam semesta adalah Allah, bukan Yahweh Bang Farouk. ataupun Elohim. KBBI Jelas ya? itu tahun berapa Bang Jelas ya? Farouk? KBBI itu tahun Jelas ya? berapa Bang Farouk? Bible kau sendiri KBBI dalam Kejadian 1 nomor 1 sudah diterbitkan tahun berapa, mengakui Bang Farouk? bahwasanya yang Nggak menciptakan jawab. alam semesta adalah Allah. Bang Farouk, KBBI Karena di dalam terjemahan Delmo tidak ada kata Elohim ataupun Dengar dulu dong. Yahweh. KBBI itu tahun Selesai. berapa diterbitkan? Diterbitkan tahun berapa? Makanya jangan nolong kamu. Itu risiko Mana yang lebih mencuri, dulu? kan? Itu resiko mencuri. Makanya jangan mencuri kau. Selesai kau kan ya kan? Udah di mute Bapak. Ya kan? Selesai kau kan Injili kan? Bang Farouk, KBBI diterbitkan tahun berapa dulu Bang Farouk? Apa? KBBI diterbitkan tahun berapa? Oke, jika KBBI tidak ada, adakah terjemahan Biblemu? Ya kan nggak ada bahasa Indonesia yang KBBI. Jika KBBI tidak ada, adakah terjemahan Biblemu? Tetap ada, karena sebelum KBBI Kasih datanya. nggak ada. Kasih datanya di mana terjemahan Biblemu duluan daripada kosakata bahasa Indonesia. Tapi saya belum pegang Pak. Kasih datanya, kasih datanya. Sebelum Kasih datanya Injili. mengklaim Kasih bahwa datanya Injili. Ngarang ya kau. Makanya jangan balik kau. KBBI Kau bilang pula terjemahan Bibel kau bisa duluan daripada KBBI. Jika tanpa kosakata dari KBBI, tanpa kosakata dari KBBI, dia nggak punya kitab kalian, nggak punya kitab. KBBI itu anak-anak kemarin Bang Farouk. Allah itu Kasih datanya, kasih data dari pertanyaanku, kasih data dari pertanyaanku. Jika tanpa kosakata dari KBBI, bisakah Bible kau dalam bentuk terjemahan? sudah ada. Sebelum KBBI pun sudah ada diterjemahkan. Oke, kasih datanya, kasih datanya. Saya belum terbitan LAI sebelum tahun 80. Saya belum punya. Kasih datanya. Kau tadi bisa oke bukan kamu. Kasih datanya. Kalau Udah, terjemahan kita jangan Bible kau berlama-lama di duluan situ, Bang. ada sebelum Jangan kosakata berlama-lama. dalam KBBI Udah minta ada. izin Kasih dulu. datanya. Udah minta izin nggak? Ya, Hah? sama yang udah minta izin. Kasih belum? datanya. Macam mana Bang Farouk dengan si Angeli ini? Dilanjutkan? Ini yang terakhir. Ini terakhir pertanyaan sama dia. Terakhir kalian ini. Belum Yang dijawab terakhir pertanyaan, minta izin belum? Oke. Sama pemilik. Yahweh itu, oke kita ke Yahweh. Yahweh itu Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya pemakan babi? Yahudi dong. Yahudi. Oke, Yahudi ya. Kau Ya. orang Yahudi atau pemakan babi? Kami produk Yahudi. Kamu orang Yahudi atau pemakan babi? Kami produk Yahudi, kalian produk Arab. Nggak ada bro, ya dia 31 kau baca. Yahudi itu nasab ke Bani Yakub, nasab Kami Bani Yakub. produk Kau Yahudi, dari kalian 12 produk suku Arab. Bani Israel, kau suku apa? Ya saya suku di salah satu di Indonesia. Suku Saya- Kamu Paus. suku apa? Dari 12 suku Bani Israel, kau suku apa dari antara 12 suku Bani Israel? Kamu suku Saya apa? bukan suku orang Israel. Saya bukan suku Israel, tapi saya produk dari Israel. Yang Sama saya seperti- tanya, dari 12 seperti suku kalian. Bani Israel, kamu tuh suku apa? Saya bukan suku dari salah satu. Nah, kamu bukan suku Bani Israel, kan gitu. kami- Bener nih. kami produk- Sekarang saya tanya produk- samamu, legalitas Tapi kami produk apa yang mereka, kamu miliki? Legalitas apa yang kamu miliki hingga kamu mempertanyakan Tuhan Yahudi kepada kami? Karena yang menyebarkan keimanan kami itu adalah orang Yahudi. Kasih datanya. Yang menyebutkan iman Kristen itu adalah Yahudi. Tuhan Yesus Mencret. Yehuda. Kasih datanya dalam Biblemu. Kalau Yesus yang memberi yang menyampaikan ajaran Kristen, kasih datanya. Loh, saya udah membacakan tadi sama kamu. Di mana Di dalam- datanya Yesus menyampaikan ajaran Kristen? Di mana tertulis? Di dalam Matius 28, pergilah. Gak ada Kristen di sini. Matius 28 nomor 19. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Bukan Ya. beritakanlah Kristen. Makhluk itu apa aja makhluk itu?
Beritakanlah Makhluk apa aja, Bang Injil ke seluruh makhluk, bukan Ya. beritakanlah Kristen. Ya, makhluk itu apa aja? KPS nomor 26 yang mengajarkan ajaran Kristen Ya. itu adalah Paulus. Di mana Paulus? Tuhan Tadi ketahui Yesus. siapa bapak Paulus mamanya. Kalau Paulus kau dipilih mau oleh Tuhan mempertanyakan Yesus. ketuhanan Tuhan tentang Tuhan Yahudi, kau harus jadi orang Yahudi. Dan aku mau saya menjawab enggak- diskusi saya bukan sama lahir dari Yahudi, bukan pemakan babi. Oke, kamu sebenarnya gimana? Arab apa Yahudi? Kalau Bang Faruk, Ya udah agamanya kau kan- jawab, legalitas apa yang kau miliki ketika kau mempersandingkan legalitas antara apa? Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam? Ya kan orang Yahudi Legalitas yang apa? membedakan, Apa? bukan kami, karena kami hasil produk dari Yahudi. Oke? Di mana datanya karena itu produk dari Yahudi? Sama seperti kalian produk. Buka Google ya, tengok nih. Nah, ya silakan. Apakah Kristen Ya, produk Yahudi? ya. Tertawa dia, malu dia, malu. Faruk, di bawah udah disuruh salibkan dia Bang Faruk. Di bawah penonton salibkan dia, salibkan dia katanya. belum dijawab pertanyaanku loh. Apakah Allah sudah minta izin belum sama Yahweh menceritakan kembali tentang Bani Israel? Udah minta izin belum? Surat izin mana? Tahun berapa? Nih, baca nih. Berarti kalau belum minta izin apa namanya itu, bro? Nih. Kisah para Rasul 11 nomor 26. Nah, Baca. di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jeder, mentre. Ya, apa poin di situ? Apa poin di situ? Jeder, mentre. Ya, apa poinnya? Siapa yang mendeklarasikan iman Kristen di Antioquia pada saat itu? Di Antioquia pertama kali karena dulu. Iya, dia pertama kali. Siapa yang memperkenalkan murid-murid pada saat itu untuk kali pertamanya disebut dengan iman Kristen? Siapa orangnya? Ya murid-murid Tuhan Yesus lah. Iya, siapa orangnya? Ya di situ kan dikatakan di Antioquia lah murid-murid. Jadi murid-murid itu pertama Inilah kali. Kristen membaca detailnya. Siapa tokoh di Antioquia yang kali pertama menyebut iman murid-murid itu adalah iman Kristen? Siapa tokohnya? Ya murid-muridnya. Yang saya tanya tokohnya yang mendeklarasikan iman Kristen di Antioquia pada saat itu siapa? Di ayat itu ada tokoh, berapa tokoh di situ? Di ayat itu. Mentre. Tokoh di situ apa aja? Murid-murid kan. Paulus, kau baca di mulai dari nomor 24. Tokoh di situ murid-murid kan. 24 sampai 26 Paulus. Kau bantah lagi? Pertanyaan saya lagi? belum dijawab. Dari mana korelasinya antara Paulus dengan Yahudi? Tidak ada korelasi dengan Yahudi. Apanya ya korelasi? Kau bilang iman Kristen itu yang melahirkan ya Pak Yahudi. Yahudi aja jijik, apa iman Kristen jijik? Apa buktinya? Ini buktinya nih. Nih. Ya. Sampai saya ketawa ini sama kamu, Pak Des. Ya, apa? Belum dijawab pertanyaanku ya, mana Allah minta izin sama Yahweh menceritakan kembali tentang Bani Israel. Belum dijawab ya. Soalnya Isa juga Bani Israel, Musa Bani Israel, itu Yunus Bani Israel. Itu ada. Udah dijawab. Belum. Udah minta izin. Udah mana surat izinnya? Kalau enggak ya ditilang. Allah itu ditilang loh. Karena aku sudah bilang sama kau pemakan babi. Yang lebih berhak membahas itu adalah Yahudi, bukan pemakan babi. Pelanggaran tentang kitab suci itu Allah itu. Pelanggaran itu undang-undang UTE itu. Faruk, Pernah itu. apa mau dilanjutkan dong Faruk? Tunggu sini bang. Pelanggaran. Ini tengok ini. Ah. Nih, kau tuh diludahi kan Kristen diludahi. Kui. Kristen diludahi. Bro, Habis tengok tuh. Itu. Begini, bro. Itu siapa Yahudi itu lebih personal Tangan itu, tuh. bro. Diludahin. Lebih ke personal, bro. Tangan Bukan tuh. ke umum itu. Personal itu, bro. Itu personal Udah tengok? individu. Itu Udah kau tengok personal, bro. diludahi anak kecil pun ngeludahin kau. Wih, udah. Allah kena pelanggaran, bro. Udah kena pelanggaran, bro. Masih kau bilang ada Yahudi yang melahirkan
Kristen. Nah, itu Udah. itu sentimen, bro. Bukan, itu sentimen, itu bukan sentimen. Iya. Tidak ada satu data pun di mana iman Kristen itu, dilahirkan oleh Yahudi. Ya, Tuhan nih. kau bukan bagian dari 12 suku Bani Israel. Kalau kau mau mempertanyakan itu, kalau mau membahas itu, membawa nama Yahweh, yang lebih berhak mempertanyakan itu adalah Yahudi, bukan pemakan babi. Ya, kami kan produk dari Yahweh. Buang. Kami kan produk dari Yahudi. Kalau kalian produk Arab, baru pas dibuang. begitu. Itu jawabannya. Awalnya itu kan produk kami itu dari Yahudi. Pertanyaan saya, karena kami tidak ada data yang bisa kau tunjukkan. Kau pula dari izin dari Yahudi, izin dari Yahweh. Yahudi aja meludahi kalian. Ada lagi seorang perempuan itu videonya itu diludahi, dijambak lagi dia. Ada lagi rahib Yahudi. Aku bisa tunjukkan video dari Yahudi. Yahudi. Hancurnya iman Kristen, kata dia. Yang pertama, karena mereka tidak memiliki hadis. Mereka nggak punya hadis, sebagaimana kami memiliki Talmud, kata dia. Dan Islam punya hadis. Yang kedua, mereka tidak punya nabi. Sebagaimana Islam punya nabi Muhammad SAW dan kami punya nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, mereka tidak punya kitab. Apa kitab kalian? Satu pertanyaan tidak bisa kau jawab. Sebutkan legalitas dari teman Kristen menjadikan kitab Yahudi sebagai kitab kalian tempel di kitab kalian. Yang kedua, kalau kau mau membahas tentang Yahweh, ada nggak di dalam kitab Yahudi di mana Yahweh menyatakan dirinya penguasa alam semesta? Sebagaimana dalil ku kasih dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nggak? Apa legalitas? Udah izin nggak sama Yahweh? Cuman modal framing seperti udah izin nggak? Ngomong. Makanya kalau di debat profesional kau sudah dibuang dari awal. Cuman kenapa kau kelamakan di sini? Supaya meremukkan jantung kawan-kawan Kristen kau sakit hati. Itu tujuanku, supaya sakit hati teman-teman Kristen. Wallahi aku yakin dan percaya mendengar narasi-narasiku tadi tersadarkan iman Kristen. Ada hati yang tersadarkan. Iya ya, kami nggak punya apa-apa. Wallahi, kenapa aku berani mengatakan begitu? Karena aku pun dulu di iman Kristen, bro. Ternyata benar kami nggak punya apa-apa. Makanya kulamakan kamu di sini. Supaya apa? Walaupun tidak ada di antara mereka yang syahadat ataupun tidak ada di antara mereka yang ateis, tidaknya mereka tidak melakukan peribadatan sebagaimana peribadatan yang biasa mereka lakukan, di mana peribadatan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Jelas. Jawabanku sudah jelas. Allah tidak perlu meminta izin kepada siapapun. Karena apa? Karena Allah Rabbul Alamin. Dia penguasa alam semesta. Bagaimana bisa penguasa alam semesta meminta izin kepada orang lain? Yang kalian klaim Tuhannya Yahweh, Tuhannya Yahudi, bagaimana bisa? Aku punya dasar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, penguasa semesta alam. Pertanyaan apa itu kau bilang udah izin gak sama Yahweh? Sementara kau sendiri belum bisa membuktikan bahwasanya kau bilang Yahweh itu adalah Tuhannya Yahudi. Oke, Bang Faruk. Sebentar, Bang Faruk. Assalamualaikum.